Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zegataki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400403256300058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file assembly dan nantinya kita bakal merancang bagaimana kita merancang sebuah part-part yang udah ada menjadi satu kesatuan, dan nanti kita bakal belajar juga fitur-fitur yang ada di assembly ini. Oke, kita langsung saja ke bagian membuka file assembly. Nah, untuk membuka file assembly, kalian bisa langsung saja ke bagian ini. Kita pilih new, terus kita langsung pilih assembly. Di sini kita klik OK. Nah, nanti pada tampilan awal, kalian bakal diarahkan buat memilih part-partnya. Di sini kita misalkan part ini kita buka. Nah, di sini. Nah, untuk menambahnya lagi, kalian bisa ke insert komponen di bagian assembly ini. Kita insert lagi. Nah, di sini kita bisa langsung insert dua item sekaligus. Nanti dia bakal berurutan gitu. Nah, di sini udah diletakkan. Nah, selain itu juga kita bisa membuka file assembly ini dari sebuah part ya. Part yang baru banget kita buat atau part yang sudah ada. Misalkan coba kita nggak usah save dulu. Misalkan kita buka ini. Nah, di sini kan kita masih membuka file part ya. Nah, cara membuka file assembly dari part ini, kita bisa langsung saja ke sini. Kita make assembly from part. Part yang udah jadi ini kita jadiin file assembly. Nah, di sini udah langsung bisa ya. Kita bisa menambahkannya lagi di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada tipe-tipe dari mesh sendiri. Nah, kita bisa langsung saja klik assembly buat membuka filenya. Nah, di sini kita langsung klik match. Nah, di sini ada 4 match ya. Yang pertama standar, mechanical, analysis, dan advance. Tapi untuk saat ini kita masih fokus untuk belajar di standar. Nah, di standar ini ada yang pertama coincident, yang dimana coincident ini fungsinya menyatukan dua elemen agar agar dia tuh satu bidang garis atau titik yang sama. Terus juga di sini ada paralel yang dimana fungsinya itu buat mensejajarkan dua elemen. Nah, terus perpendikular ini itu fungsinya untuk tegak lurus pada dua buah elemen. Nah, terus juga ada tangent. Itu tangent itu buat menempelkan sisi yang sisinya itu berbentuk silinder atau lingkaran ke sebuah elemen. Jadi nanti dia bakal menempel dan juga bisa kayak berputar di apa ya sih, di sisinya itu. Nah, terus di sini ada konsentrik yang dimana konsentrik itu fungsinya buat menyelaraskan dua buah lingkaran agar dia tuh letaknya tuh di satu sumbu yang sama.
Nah, untuk selanjutnya itu ada fixed part atau base part. Di sini bisa kita buka file sendirinya lagi. Nah, untuk base partnya itu merupakan sebuah part intinya yang dimana di sini dia tuh nggak bisa digeser-geser karena letaknya itu udah fix. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan part-part yang lainnya. Nah, di sini eh, kita hanya bisa menggeser part-part yang ini saja. Nah, terus kita juga bisa buat menyatukan ini satu persatu gitu. Jadi kita cocokkan satu persatu ke bagian sini. Nah, mungkin langsung saja kita match saja di sini. Kita klik match. Di sini kita pilih ini, ini, presiden, ini. Nah, ini. Terus juga ini kita bisa pindahkan sini. Nah, di sini kita juga bisa menyatukan antara sudut yang ini sama ini. Ini ada sebuah kesalahan. Nah, di sini udah kita sambungkan satu sudut, tapi di sini karena baru satu sudut doang, jadi dia masih bisa digeser-geser. Nah, caranya kita itu sambungin lagi sudut yang lain biar dia tuh tersambung gitu. So, tapi dia yang sudut sini tuh belum nyambung ke yang sudut sini, berarti masih harus kita sambungin lagi. Nah, sini udah fix, dia nggak bisa kemana-mana lagi, tinggal yang ini. Nah, di sini dia udah nggak bisa gerak kemana-mana lagi, jadi di sini tandanya itu udah nggak ada minusnya atau bisa dibilang floating, dan di sini juga desainnya sudah terdefinisi semuanya. Nah, untuk selanjutnya itu ada penerapan dari tipe-tipe match tadi, kayak ada concentric dan juga tangent. Nah, di sini kita langsung saja buka assembly. Terus juga di sini kita buka dua item. Nah, di sini kan ada dua ya. Untuk mengkopinya kita tinggal pencet klik kiri, terus CTRL, klik, klik kiri, tinggal digeser aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pertama itu ada fitur coincident.
Sini langsung saja kita match yang sisi atas ini dengan sisi atas ini coincident. Terus juga sini kita pakai fitur concentric. Nah, jadi dia tuh letaknya di dalam sini. Nah, ini posisinya juga masih bisa diputar-putar. Biar dia itu nggak berputar, kita buat sisi yang sama sini, yang ini sama yang ini, itu sejajar. Ini kita tinggal klik yang ini dengan yang ini. Oke. Nah, di sini kan udah nggak bisa gerak-gerak lagi kan ya. Nah, langsung saja di sini kita bisa samain aja sini. Terus sisi ini sama sini. Nah, tapi di sini kita bakal buat ini sama yang ini tuh dia tegak lurus ya. Jadi di sini dia membentuk sudut 90 derajat. Oke, nah di sini udah jadi ya. Nah, kita lanjut ke uh, uh, cara melihat match yang ada dan juga memodifikasi dan juga menghapus match. Di sini ini buat melihat semua matchnya itu bisa di sini nih. Ini untuk melihat keseluruhan match yang dipakai itu apa aja. Nah, tapi kalau kita mau lihat match yang ada di sini, kita bisa klik kanan, terus kita ke view match. Nah, di sini kelihatan kalau sisi yang atas ini itu dia koinsiden sejajar dengan bidang yang ini. Terus yang kedua ini dia satu satu titik lingkaran ya, atau konsentrik. Terus juga yang ini paralel dan yang ini juga tegak lurus sama yang ini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa pilih salah satu fiturnya, misalkan pengen kita hapus tuh coincident. Nah, di sini kita bisa hapus. Nah, jadi di sini dia bisa digerak-gerakkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada distance dan juga angle. Langsung kita buka aja sendinya. Nah, di sini dia sebagai base-nya ya. Nah, di sini yang ini yang bisa digerak-gerakkan. Nah, untuk menggunakan angle itu kita bisa menghubungkan apa sih namanya, garis yang sebelah sini dengan garis yang sebelah sini. Kita bisa pakai fitur mate. Nah, di sini kita menggunakan coincident, juga sisi sini sama sisi sini juga coincident. Nah, ini kan masih bisa digerakkan kan kalau sudah seperti ini. Oke, tadi kita pakai fitur mate, kita pilih ini sama sisi ini, itu kita berikan ini ya, angle-nya mau berapa derajat, misalkan 45 derajat. Nah, di sini itu dia langsung ngalahin ke 45 derajat ya. Nah, misalkan kita mau flip dimension, kita mau ke yang sebaliknya di sisi yang bawah sini, kita tinggal pencet aja flip dimension. Nah, di sini ini juga kita bisa mau balik juga dari yang sebelah sini jadi sebelah sini. Ini juga bisa bisa ke sebelah sini juga. Jadi dia uh, referensinya tuh sebelah sini. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita coba copy
Nah, di sini udah kita bisa tinggal kasih jarak sini sama sini. Kita kasih jarak misalkan 40 mm. Nah, di sini udah kita kasih jarak, tapi masih bisa digeser karena dia belum dikasih keterangan yang sini sama yang sini itu jaraknya berapa. Tuh, ini bisa aja langsung kita kasih dan nah terus untuk fitur lock bisa kita hapus semuanya terlebih dahulu. Nah, untuk fitur lock sendiri kita bisa pilih dua buah ini, jadi kita kunci. Nah, setelah kita kunci, itu dia tuh kalau digerakkan kemana-mana, itu posisinya tetap sama gitu ya. Misalkan dari jarak sini sama yang ini gitu, maksudnya benda yang ini tuh tetap sama gitu karena udah di lock. Nah, untuk selanjutnya itu ada koordinat sistem untuk mencari center of mass. Kita buka terlebih dahulu assembly, kita buka. Nah, di sini kita untuk menambah koordinat sistem itu kita ke bagian assembly dan pilih reference geometry dan klik koordinat sistem. Nah, center of mass itu digunakan untuk menghitung titik tengah dari massa sebuah komponen. Nah, di sini kita bisa langsung pilih aja, misalkan di sini. Nah, di sini kita pilih x-axis, y-axis, dan juga z-axis. Nah, di sini untuk langsung aja bisa kita setting. Nah, di sini sudah ya koordinat sistemnya itu yang ke atas itu z, yang ke kanan sini itu x, yang ke kiri itu y. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke evaluate dan juga melihat mass properties. Di sini kita klik ke uh, values. Value-nya itu ke koordinat sistem yang udah kita tempatin tadi. Nah, di sini itu bakal keluar dari center of mass yang tadi ini. Jadi di sini kita langsung ke latihan, panel, assembly. Di sini ada uh, contohnya ya. Nanti kita nyusunnya itu seperti apa. Di sini langsung aja kita buka semua itemnya di sini. Nah, di sini kita hilangkan dulu uh, fixnya, jadi kita bikin float. Di sini yang kita bikin fix itu ini aja, biar nantinya dia nggak bergerak-gerak ya. Nah, di sini langsung aja kita sambungkan, kita match ini dengan yang ini.
Sini kita kasih jarak ini sama ini tuh jaraknya 0,5. Terus untuk sisi yang sebelah sini kita dempetkan saja ke sini. Terus juga kita buat sejajar. Terus kita kasih jarak juga. Kita kasih angle juga di sini. Angle-nya itu 140. Dan kita pasangkan juga dengan yang ini. Terus kita lock biar dia nggak bisa muter lagi. Nah, ini yang pertama udah jadi, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Bisa kita copy aja sini. Ini bisa langsung kita match. Nah, di sini udah jadi ya. Untuk yang kedua, kita buat yang baru lagi. Sini seperti ini ya. Ini kita buat float terlebih dahulu. Ini kita buat fix agar dia nggak kemana-mana. Ini kita copy. Ini juga ada 4 ya.
Ini bisa langsung saja kita pasangkan ini. Kita lock juga biar nggak bisa berputar di. Kita cek terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Masih, oh tadi masih bisa diputar, jadi dia masih floating. Dan di sini kita udah selesai yang ketiga. Kita langsung lanjut ke yang keempat, yang terakhir. Di sini kita ubah terlebih dahulu, bisa digerak-gerakkan, kita ubah floating. Terus ini kita fixkan. Nah, di sini kita copy yang ini juga, karena di sini ada dua buah ya. Ini bisa langsung saja kita net sini sini, ini sini.
Sini. Nah, di sini kita jadi di bagian yang terakhir ya. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.